Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1113-1115. Saat ini, di sekitar platform batu, banyak orang terkejut. Mengapa Gejing dan Longlu belum bergerak? Mereka yakin bisa melewati babak ini kapanpun mereka masuk. Petik 2. Tapi saat semua orang berbicara, mereka berdua akhirnya bergerak. Di mata mereka, babak pertama terlalu mudah. Jika Anda memasukinya sesuka hati, Anda bisa menemukan tanda batu, jadi tidak perlu khawatir. Terlebih lagi, hari ini adalah pertarungan emas dan batu. Bagaimana mereka berdua bisa tampil seperti orang jenius biasa? Itu membuat mata semua orang terfokus pada mereka. Saya sengaja masuk terlambat setengah jam. Memasukinya, mereka memilih arah dan mencari tanda batu. Pada awalnya, mereka tidak dapat menemukannya, dan mereka tidak merasa cemas. Bagaimanapun, ronde ini telah dimulai selama setengah jam, tetapi setelah setengah jam pencarian, ekspresi mereka akhirnya berubah. Mengapa tidak ada satupun tongkat batu? Ini sungguh mengejutkan. Dalam perjalanannya, mereka bahkan ingin merampas kafling batu milik orang lain. Tapi tidak ada yang melakukannya. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda dapat menekan segala arah. Tidak peduli seberapa tak terkalahkan dan kuatnya Anda, semua orang tidak akan memiliki dadu batu. Jika Anda ingin merebutnya, tidak akan ada tempat untuk merebutnya. Bukankah babak ini terlalu sulit? Apakah keluarga Ge, keluarga Niu, dan Cheng Jia melakukannya dengan sengaja? Ingin melenyapkan kita semua, agar anak-anak keluarga mereka sendiri bisa maju. Petik 2. Saya juga seorang putra dari seorang wanita yang sudah menikah, dan saya masih belum memiliki tanda batu. Kompetisi omong kosong macam apa ini? Apakah ada perbandingan seperti itu? Belum menemukan tanda batu, saya agak ragu sekarang apakah tidak ada tanda batu sama sekali di sini. Petik 2. Mendengar ini, banyak orang juga tercengang. Lalu mereka semua tampak tak berdaya. Mungkinkah kita menemukan yang salah? Ayo kembali dan cari lagi. Mungkin tanda batu itu ada di atas tanah, atau dipadatkan oleh beberapa rune, atau mungkin tersembunyi di dalam batu. Lagi pula, perang batu sudah berkali-kali terjadi, dan sekarang disaksikan oleh orang yang tidak diketahui jumlahnya. Kok kita tidak memasang dadu batunya? Hanya saja kami tidak dapat menemukannya. Keluarga Niu, saya tidak dapat menemukan siapapun yang memiliki keluarga, jadi kami pasti melewatkan beberapa detailnya. Dalam sekejap, semua orang kembali. Di tengah perjalanan, mereka bertemu Gejing dan Longlu. Pada saat ini, Gejing dan Longlu masing-masing memegang batu emas yang kuat di tangan mereka dan menatap mereka, serahkan tanda batu itu. Nona Ge, Tuan Long, Anda juga telah melihatnya. Jika kami memiliki batu itu tandanya, bagaimana kita bisa kembali ke tempat kita datang? Semua orang tampak tak berdaya. Kalian juga tidak menemukan tanda batu itu. Gejing dan Longlu saling memandang dengan penuh konsentrasi. Tidak, semua orang melambaikan tangan mereka. Ini agak aneh. Apakah tanda batu ini begitu sulit ditemukan? Longgu juga mengerutkan kening. Seharusnya kali ini lotere batu ditempatkan secara diam-diam, kan? Kata Gejing. Saat ini, banyak orang telah kembali dengan cara yang sama, dan Gejing menarik napas dalam-dalam dan kembali. Apakah ini Gejing dan Longlu? Mereka memang memiliki temperamen yang luar biasa, tetapi mereka tidak tahu seberapa banyak kultivasi yang mereka miliki. Apa yang harus dilakukan sekarang? Kata Zhang Sang.
Mari kita kembali ke tempat kita datang. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Zhou Xuan menggelengkan kepalanya. Lalu mereka mengikutinya. Hanya Feng Ruyin yang berhenti di sini. Dia mengeluarkan sepotong kecil emas dan batu, lalu mengaktifkan kekuatan di tubuhnya. Dia memiliki fisik 5 elemen. Logam, tanah, air, api, dan tanah, dikelilingi oleh semua kekuatan ada di dalam dirinya. Kemudian dia mengerutkan kening dan melihat ke banyak pohon dan batu. Setelah mendekat, dia menemukan bahwa banyak batu dan pohon memiliki retakan kecil. Yang juga membuatnya mengerti bahwa tempat ini tidak ada. Tidak ada tanda batu, tetapi sudah diambil. Jadi, tidak seperti yang lain, dia segera pergi dan menuju jalan lain. Saudara Zhou, Feng Ruyin itu sepertinya tidak mengikuti. Zhang Sang berkata di antara kerumunan. Zhou Xuan melihat dan menemukan bahwa Feng Ruyin memang telah pergi. Jangan khawatir tentang dia, kita hanya perlu mencarinya sendiri. Jika kita menemukan tanda batu, kita bisa memberikannya satu ketika kami tiba. Zhou Xuan berkata. Oke, Zhang dan Sang sama-sama mengangguk dan terus mencari di jalan yang sama. Di jalan lain, keadaannya bahkan lebih menyedihkan. Di tengah jalan, sebuah batu besar menghalangi jalan. Di atas batu itu, ada sekelompok orang duduk. Kamu, apa maksudmu? Melihat orang-orang ini, semua orang tercengang dan terdiam. Perampokan? Tidakkah kamu melihat kata sebesar itu? Kata Muzan. Hah, orang-orang ini hampir tidak bisa berkata. Kata, lewat sini, tinggalkan tanda batu. Melihat karakter kecil di bawah kata, merampok, banyak orang langsung bingung. Kamu berasal dari Sekte Daoyuan, apakah kamu bertindak terlalu jauh untuk menindas orang lain? Melihat orang-orang ini, banyak orang yang berkata, haha, kalau kamu menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, kamu bisa berbelas kasihan di luar hukum, tapi kamu kelihatannya seperti kamu, bukan? Kalianlah yang merampok. Muzan mencibir, lalu dia mengambil tindakan. Setelah 3 pukulan, 5 dibagi 2, loh batu orang-orang ini dijarah. Bahkan emas dan batu mereka dirampok. Orang-orang ini hampir menangis. Jalan ini, tidak ada jalan untuk pergi, tolong cari jalan lain. Ada 3 jalan menuju hutan batu ini. Lin Yan dan yang lainnya mengambil satu, dan jalan ini segera diblokir. Ada jalan lain, dan sekarang Lin Yan ada di sini. Tidak ada orang kuat di jalan tempat Muzan dan yang lainnya berada, jadi dia membiarkan mereka tinggal di sana, dan ada Lingqi yang menjaga mereka, sehingga mereka tidak akan menemui masalah besar sama sekali. Jalan yang dilalui Lin Yan adalah yang paling sulit batuannya. Aneh dan ada binatang dao. Tidak ada binatang dao yang menghalangi 2 jalur lainnya. Jadi sebagian besar praktisi memilih untuk memanfaatkannya. Jika tidak ada orang di sekitar, kumpulkan semua tanda batu di jalan ini. Lin Yan berdiri di udara, lalu menarik napas dalam-dalam. Kekuatan spiritual di tubuhnya meraung, dan tubuh emas dan batu tau ditampilkan secara ekstrim. Desir, di bawah kendali kekuatannya, batu itu tongkat segera terbang ke arahnya. Hei, saat ini, Lin Yan hampir mengambil alih 2/3 dadu batu di hutan batu, dengan senyuman di wajahnya. Di jalan lain, Muzan dan yang lainnya mungkin mengambil sebagian besar dadu batu, bukan? Kemudian Lin Yan muncul. Begitu mereka bergerak, berjalanlah di jalan tempat Muzan dan yang lainnya berada, dan selama mereka mencapai titik pertemuan dengan Muzan dan yang lainnya,
itu berarti mereka telah mendapatkan semua lot batu dan bisa pergi tempat ini. Ketika dia sampai di jalan ketiga, Lin Yandao memperhatikan bahwa ada banyak tanda batu yang hilang di sini. Ketika dia mengambil tindakan, tanda batu tersebut jatuh ke tangannya lagi. Memanggil. Kemudian sosoknya bergerak dan dia terus bergerak maju. Bum bum bum. Namun ketika mereka sampai di depan, terdengar suara gemuruh. Kekuatan Yun Mengrou bahkan lebih kuat dari yang kita bayangkan. Dao Shui Terrace tidak menghasilkan seorang jenius selama bertahun-tahun, dan hampir mati. Tetapi dengan wanita ini di sini, dia akan dapat mendapat tempat di kota spiritual ini lagi di masa depan. Pada saat ini, anak laki-laki dan perempuan dari keluarga Ge langsung mengepung Yun Mengrou. Untuk sesaat, mereka justru gagal menekan Yun Mengrou. Sebaliknya, dua orang terluka karenanya. Entahlah, apa dendam antara Yun Mengrou dan keluarga Ge. Banyak orang bertanya. Gunung batu emas dari Gunung Batu Emas Merah telah menghilang. Itu adalah milik keluarga Ge. Konon keluarga Ge mencurigai Dao Shuitai telah merampoknya. Jadi mereka mengambil tindakan terhadap Yun Mengrou. Saya kira orang-orang ini di dalam keluarga Ge tidak menyangka Yun Mengrou begitu kuat sekarang. Namun, dalam pertempuran seperti itu, Yun Mengrou juga telah menghabiskan banyak batu emas. Jika dia tidak mengeluarkan batu emas yang lebih kuat, dia mungkin tidak dapat menahannya, dan jika dia mengeluarkan batu emas seperti itu, dia mungkin tidak memiliki cukup batu emas untuk dikonsumsi pada putaran kedua dan ketiga. Banyak orang menggelengkan kepala. Keluarga Ge, kecuali Ge Jing, semuanya mengepung satu orang, yang cukup untuk menghabiskan semua emas dan batu orang tersebut. Dalam hal jumlah emas dan batu, berapa banyak orang yang dapat dibandingkan dengan praktisi keluarga Ge? Bagaimanapun, para penggarap keluarga Ge telah mempersiapkan pertempuran emas dan batu ini sejak lama. Bahkan dikatakan bahwa 6 bulan lalu, alkemis keluarga Ge membantu banyak kekuatan memurnikan ramuan. Mereka tidak menginginkan harta karun atau batu dao, tetapi hanya batu emas. Ini juga salah satu alasan mengapa banyak praktisi merasa Ge Jing bisa menjadi orang pertama dalam pertarungan emas dan batu ini. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Kemudian semua orang melihat cahaya bersinar di tangan seseorang dari keluarga Ge, dan pedang emas dan batu muncul. Bahkan ada pola dao pada pedang itu, dan ketika diaktifkan, itu memancarkan energi pedang yang kuat. Benar saja, keluarga Ge telah menyiapkan banyak harta sejak lama. Ge Jing mungkin memiliki lebih banyak harta di tangannya. Melihat pedang emas dan batu mendatanginya, ekspresi Yun Mengrou berubah jelek. Jika dia terus mengkonsumsinya seperti ini, emas dan batunya akan benar-benar habis dikonsumsi. Dao Shuitai sudah tidak seperti dulu lagi, sehingga tidak ada lagi sekte yang memiliki hubungan baik dengannya. Dan kali ini, Dao Shuitai hanya memintanya untuk berpartisipasi dalam pertempuran emas dan batu saja. Sendirian, dikelilingi oleh banyak orang dari keluarga Ge. Banyak anak muda yang ingin dia ajak berteman sebelumnya menonton dan tidak berani menyinggung keluarga Ge, yang membuatnya merasa tidak berdaya. Dalam pertarungan ini, dia takut dia akan tersingkir di ronde pertama, bukan? Ledakan. Namun pada saat itu, terdengar suara gemuruh dan ledakan yang tiba-tiba, lalu muncul sosok yang wajahnya tidak terlihat jelas. Pria ini sedang memegang batu emas setinggi manusia di tangannya dan menghantamkannya dengan keras pada pedang batu emas. Dengan keras, pedang emas dan batu itu dirobohkan karena perlawanan. Hal ini mengejutkan banyak orang. Saya, keluarga Ge,
sedang mengambil tindakan. Siapa yang berani menghentikan saya? Jika Anda tahu apa yang saya lakukan. Seorang kultivator dari keluarga G mencibir dengan dingin, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lin Yan menghancurkan emas itu jatuh batu dan langsung patah tulangnya. Patah semua. Beberapa tongkat menyebabkan dia langsung tergeletak di tanah sambil batuk darah. Serahkan semua batu emas dan dadu batumu, kata Lin Yan. Siapa kamu? Para penggarap keluarga G lainnya menatap Lin Yan dan bertanya. Sangat disayangkan Lin Yan tidak memperhatikan sama sekali. Kekuatan itu meledak dan membuka dan menutup, yang berada di luar kemampuan orang-orang ini untuk melawan. Sebelum mereka dapat mengaktifkan batu emas, Lin Yan telah melukai mereka dengan serius. Adapun tidak menggunakan kekuatan spiritual tetapi menggunakan kekuatan emas dan batu, saya tidak ingin menimbulkan masalah. Berdengung, Lin Yan kemudian langsung mengambil liontin giok mereka dan pergi. Sedangkan milikmu, serahkan juga lot batunya, kata Lin Yan sambil menatap yang lain. Merampok kami juga, apa? Kamu ingin dipukuli? Teriak Lin Yan. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang tidak berdaya dan menyerahkannya satu demi satu. Untung saja saya hanya mengambil batunya saja, bukan batu emasnya. Jika tanda batunya hilang, Anda masih dapat menemukannya kembali. Jika batu emasnya hilang, tidak ada yang bisa Anda lakukan. Setelah mengambil tongkat batu tersebut, Lin Yan pergi tanpa berhenti sama sekali. Yun Mengrou menatap ke belakang dan dengan cepat mengejarnya, tapi kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Lin Yan. Namun, tongkat batu dan banyak batu emas terbang ke arahnya dari kejauhan. Apakah itu kamu, Lin Yan? Gumam Yun Mengrou sambil mengambil tanda batu itu dan melihat sosok yang menghilang. Meskipun Lin Yan menggunakan kekuatannya untuk menyembunyikan wajahnya, bahkan suaranya pun berubah. Tapi entah kenapa, dia selalu merasa bahwa orang di depannya adalah Lin Yan. Mungkin ini intuisi. Kalau tidak, mengapa orang ini mengambil batu milik semua orang tetapi memberikannya untuk dirinya sendiri? Dan memberi dirinya banyak emas dan batu. Apakah kamu mengambil tindakan sekarang dan dengan sengaja menghindariku karena kamu takut aku akan terjerat denganmu? Saat ini, Yun Mengrou menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Kali ini, dia berutang budi lagi pada Lin Yan. Dari sini, Lin Yan berjalan sepanjang jalan, merampok di sepanjang jalan. Dan tongkat batu di jalan juga diambil olehnya. Saudaraku, kami benar-benar tidak memiliki token batu lagi. Murid-murid dari Sekte Daoyuan dan Paviliun Yun Xiao itu terlalu jahat. Mereka dengan sengaja menghalangi jalan ke depan dan merampok kami. Sekarang, kami benar-benar telah dirampok. Kami semua kembali ke tempat kami berasal. Kita harus mencari token batu lainnya. Melihat Lin Yan, banyak anak muda hampir menangis. Mereka baru saja dirampok, dan sekarang mereka belum pergi jauh ketika bertemu dengan perampok lain. Siapa bilang ronde pertama pertarungan emas dan batu ini mudah? Ini sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Terutama mereka yang berasal dari Sekte Daoyuan dan Paviliun Yun Xiao. Orang-orang ini sudah mendapatkan lotere batu, jadi mengapa mereka tidak pergi? Kenapa kamu selalu merampok mereka? Pada saat ini, Lin Yan juga sedikit tidak berdaya. Orang-orang ini sangat menyedihkan. Bahkan melihat ekspresi sedih mereka, Lin Yan mau tidak mau ingin memberi mereka banyak batu. Tetapi ketika dia melihat pakaian mereka adalah murid Sekte Yunxia, Lin Yan harus menjarah emas dan batu mereka. Memanggil. Di sisa perjalanan, tidak banyak orang di sekitar.
Yang mereka temui adalah mereka yang telah dirampok oleh Muzan. Tidak masalah jika mereka bertemu orang lain pasukan, Lin Yan harus menjarahnya, dan bahkan banyak orang bahkan sisa emasnya dirampok oleh Lin Yan. Akhirnya, Lin Yan maju ke depan dan melihat Muzan dan yang lainnya. Mereka ingin terus bergerak maju, tetapi ketika mereka melihat Lin Yan, mereka langsung tersenyum. Mereka mengerti bahwa tidak perlu bergerak maju. Lin Yan muncul di sini, dan semua loh batu pasti telah direnggut. Ayo pergi, waktunya keluar. Hahaha, aku benar-benar tidak tahu seperti apa dunia luar nantinya. Muzan dan yang lainnya tertawa. Dalam perang emas dan batu ini, keluarga Ge, Xuan Bei Daoshan dan kekuatan lainnya mungkin benar-benar kehilangan muka. Memanggil. Namun saat ini, sesosok tubuh muncul. Ruin. Ling Qi segera menyapanya. Melihat Lin Yan dan Ling Xi, Feng Ruin sedikit terkejut, tapi kemudian ekspresinya menjadi tenang. Dia juga berpikir bahwa Lin Yan tidak berpartisipasi dalam pertempuran emas dan batu, tetapi dia tidak menyangka Lin Yan sudah masuk. Ada yang aneh di sini. Semua tongkat batu telah diambil oleh seseorang sebelumnya. Saya belum menemukan tongkat batu, kata Feng Ruin sambil menatap Ling Qi. Ahem, Feng cantik, kamu belum punya beliung batu, lalu kenapa? Kebetulan aku punya di sini. Berapa banyak yang kamu inginkan? Saat ini, Wan Juetian melangkah maju dan mengeluarkan segenggam beliung batu. Melihat tanda batu itu, Feng Ruin tampak sedikit terkejut, dan segera menatap Lin Yan dan yang lainnya. Feng Ruin mengerti setelah melihat senyuman di wajah semua orang. Tablet batu ini diambil oleh Lin Yan dan yang lainnya selangkah lebih maju. Nona Feng, terakhir kali kita bertemu di Sijiang dengan tergesa-gesa, kita bahkan tidak mengenal satu sama lain dengan baik. Nama saya Bai Jue, dan saya juga memiliki tongkat batu. Aku juga memilikinya. Aku juga memilikinya. Mu Chen dan yang lainnya juga melangkah maju, dan kerumunan orang mengeluarkan ratusan tongkat batu. Binatang. Di sebelahnya, seorang kultivator yang baru saja dirampok mengutuk dan dibiarkan menangis. Kalian, sungguh memalukan melihat Nona Feng terlihat begitu cantik, begitu saja. Nona Feng, gunakan milikku. Muzan mengutuk semuanya, lalu mengeluarkan beliung batu itu. Saudari Ling. Feng Ruin lalu memandang Ling Xi. Ling Qi tersenyum tipis dan segera mengeluarkan sebatang tongkat batu. Feng Ruin juga mengambilnya, yang membuat Muzan dan yang lainnya terlihat malu. Ayo pergi, saatnya pergi, kata Lin Yan. Suara mendesing. Lalu semua orang menuju pintu keluar. Dan di kursi di sekitar teras Jinxi, banyak orang memasang ekspresi kental. Sekarang sudah 2 jam. Secara logika, seseorang seharusnya keluar. Kenapa belum ada yang pergi? Saya hanya tidak tahu siapa yang muncul pertama kali pada akhirnya. Apakah itu Ge Jing atau naga? Kenapa? Kamu tidak bisa duduk diam. Jangan khawatir, aku sudah memberitahu Ziling dan yang lainnya bahwa mereka pasti akan mengambil lotere batu dari Akademi Taomu. Tak seorang pun di Akademi Taomu akan bisa mencapainya. Babak kedua. Belum lagi berpartisipasi dalam pertarungan emas dan batu terakhir. Kata wanita tua dari Gunung Xuan Beidao. Hal ini membuat Ling Kun dan Ling Jiusun mendengus marah. Lihat, seseorang keluar. Pada saat ini, susunan teleportasi kosong bersinar terang, dan banyak orang berseru. Di atas singgasana, Gebu, kepala keluarga Ge, juga tersenyum. Di matanya, siapa lagi yang bisa keluar lebih dulu selain Ge Jing?
Biarkan orang lain masuk selama setengah jam dulu, lalu jadilah orang pertama yang keluar. Gejing pasti akan menjadi terkenal di babak ini. Namun, saat dia melihat orang-orang ini berjalan keluar, wajah Gebu membeku. Bukan Gejing. Orang-orang ini, murid dari Sekte Daoyuan dan Paviliun Yun Xiao. Mereka semua jenius. Meskipun mereka tidak setenar Long Lu dan Gejing, selain para jenius puncak itu, hanya Mu Zan dan yang lainnya yang paling menakjubkan. Mu Zan dan yang lainnya dari Paviliun Yun Xiao dan Sekte Daoyuan juga mencapai ketenaran besar dalam 6 bulan terakhir. Itu, Lin Yan, Ling Qi, Feng Ruyin. Sambil melihat kekerumunan, Ling Kun tiba-tiba terkejut di antara sedikit orang di antara mereka. Ling Jiusun juga terlihat tenang dan menghela nafas lega. Keluar tanpa kerusakan apapun saat ini membuktikan bahwa mereka pasti mendapatkan kumpulan batu itu. Ling Jiusun juga tersenyum, tapi dia sedikit tertekan karena dia tidak melihat Zhou Xuan dan yang lainnya. Saya tidak menyangka Lin Yan sudah masuk. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan murid-murid Sekte Daoyuan dan Paviliun Yun Xiao, jadi saya takut dia akan masuk bersama mereka, kata Ling Kun. Menurut daftar Akademi Tao, Ling Qi tidak bisa masuk. Periksa pemecah batunya. Anda hanya perlu memasukkan pemecah batu ke salah satu pot. Jika lampu pot bersinar, Anda bisa masuk ke babak berikutnya. Jika batu retak atau lampu pot yang rusak tidak bersinar, kamu akan tersingkir. Kamu tidak bisa memasuki hutan batu lagi. Seorang lelaki tua berkata pada susunan teleportasi yang kosong ini. Wow, dalam sekejap, semua orang mengeluarkan sebatang batu dan memasukkannya ke dalam toples. Toples Tao bersinar terang, dan semua orang bisa memasuki babak berikutnya. Tetapi lelaki tua itu sedikit terkejut. Dia dengan jelas merasakan bahwa setelah dia selesai berbicara, orang-orang ini semua tersenyum. Dan senyuman itu terlihat sedikit aneh. Kalian pergi ke rest area. Setelah ronde ini selesai, kalian bisa memasuki ronde berikutnya. Setelah itu, semua orang berdiri di samping dan mulai beristirahat. Apa yang terjadi? Kenapa mereka belum keluar? Setelah beberapa saat, Gebu tidak berbicara, dan kepala keluarga Niu menjadi sedikit cemas. Kepala keluarga yang sudah menikah juga mengerutkan kening. Secara logika, babak ini sangat sederhana, dan anggota keluarganya seharusnya sudah keluar sejak lama. Untuk sesaat, susunan teleportasi kosong bersinar terang, dan sosok lain muncul. Yun Mengrou. Melihat gadis itu, banyak orang mengangguk. Dan lotere batunya juga berkualitas. Lalu dia juga berjalan menuju ruang tunggu. Tapi Yun Mengrou memandang semua orang dengan ekspresi agak gelisah di wajahnya. Terima kasih. Akhirnya, Yun Mengrou memandang Lin Yan dan berkata, lakukan saja dengan santai. Lin Yan tidak menyangkalnya. Dalam situasi ini, Yun Mengrou sangat yakin bahwa Lin Yan lah yang baru saja mengambil tindakan. Setelah bertahun-tahun, sudah waktunya bagimu untuk melepaskan dendammu, kan? Mu Chen tiba-tiba menghampiri Yun Mengrou dan berkata. Mendengar ini, mata Yun Mengrou tiba-tiba melebar dan dia menatap Mu Chen. Tapi ekspresi Rou menjadi lebih jelas, dan dia akhirnya mengangguk. Kebencian terhadap kehancuran keluarga tidak bisa didamaikan. Tapi pemuda ini sudah terlalu sering menyelamatkannya. Setelah satu kali, kebencian akan berkurang 1 poin. Namun hari ini, Yun Mengrou sudah mengetahui bahwa tidak ada kebencian di hatinya. Bagus sekali. Lagi pula, kamu berasal dari Kekaisaran Yunton. Kami adalah orang yang paling bisa dipercaya di wilayah tengah ini.
Melihat ke arah Yun Mengrou, Mu Chen juga berkata, dulu, di gunung sebelah gerbang Xuanjing, kami adalah orang-orang yang paling dapat dipercaya, kita bisa bertarung berdampingan di dunia abadi, dan hal yang sama akan terjadi di masa depan. Apakah tidak apa-apa? Yun Mengrou memandang Mu Chen, dan kemudian memandang Lin Yan. Lin Yan tersenyum tipis dan mengangguk, tentu saja bisa. Mendengar ini, Yun Mengrou tiba-tiba merasakan hidungnya sakit, dan entah kenapa, dia merasa ingin menangis. Seolah-olah semuanya menjadi lega saat ini. Kenapa? Tidak ada orang lain yang keluar. Saat ini, kepala keluarga Ge, keluarga Niu, dan keluarga Cheng menjadi semakin cemas.